Pesan nomor 82. Segala
Pesan nomor 64.
dia ini bersama. Secara cepat ini bersama.
bersama. Kita semua menghadapi Dia, karena darahnya suci dan benar. Kedatangan Dia tulus, ikhlas dan percaya, akibat Dia setia. Nyanyian terakhir kita akan angkat bersama-sama. Sebentar kita akan kembali untuk menerima kebenaran firman Allah. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian dari Psalm 117. Bersama kita bangkit berdiri. Selidikilah akan darku, ya Allah. Selidikilah akan darku,
Haleluya. Segala hormat, segala pujian dan syukur, kesempatan malam yang indah ini kembali kami persembahkan bagi-Mu, oh Tuhan. Kami dapat menikmati kasih karunia-Mu. Engkau kembali memberikan kami umat-Mu kekuatan baru, sehingga kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sangat menyadari Tuhan, bukan hebat kuat gagah kami, tapi semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Malam ini kami akan menyembah Tuhan. Kami akan memuliakan dan mengagungkan nama Engkau. Tetapi sebelum kami lebih jauh menyembah Tuhan, beberapa saat kami akan kembali untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami Tuhan, supaya ketika firman Allah disampaikan, sungguh-sungguhlah firman Allah ini dapat kami mengerti, dapat kami imani, dapat kami percaya, bahkan lebih jauh dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, seluruh sarana dan prasarana yang dipakai untuk menyampaikan firman-Mu, percik dengan kuasa darah-Mu, supaya olehnya firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Kalau ada kuasa-kuasa jahat yang bisa terganggu, menghalangi pemberitaan firman-Mu, menghalangi penyembahan kami halau, kami tolak, kami usir mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan. Terima kasih Tuhan, berikan hamba kekuatan, hikmat, pengurapan sorga, supaya hamba mampu menyatakan isi hati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan mempelai pria sorga, kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala perkenanan dan kemurahan-Nya. Kita diberikan kembali ruang dan kesempatan yang baik, sehingga kita boleh ada dalam ibadah, doa, dan penyembahan malam hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama menggunakan waktu yang baik untuk menyembah Tuhan, malam ini kita akan sejenak menerima firman Allah. Pada kekuatan firman Allah, doa dan penyembahan kita sungguh-sungguh dituntun oleh kuasa ilahi, sehingga penyembahan kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Saya bersama istri mula pertama tidak lupa menyapa seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan maupun sidang jemaat yang mungkin mengikuti atau melihat ibadah di lewat media sosial. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, kembali kita akan lanjutkan firman Allah. Kita berada dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 dalam perspektif pola pengajaran tabernakel ini berbicara tentang
misbah dupa emas yang dalam pengertian rohani itu berbicara tentang penyembahan, suatu proses perobekan daging supaya nanti gereja bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus yang sempurna. Demikian kita akan ditampilkan sama seperti Dia yang sempurna. Malam ini kita akan lanjutkan firman Tuhan setelah beberapa kali ibadah kita melihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 29. Malam ini kita akan melihat firman Tuhan yaitu ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Tema firman Tuhan pada saat malam ini dalam bagian ayat 30 sampai dengan ayat 32 saya memberikan tema bahwa doa merupakan kekuatan kita mampu mengerti kebenaran firman Allah. Artinya apa? Tanpa doa yang sungguh-sungguh mustahil kita bisa mengerti firman Tuhan. Mustahil saudara dan saya bisa memahami firman Allah. Dan ketika kita tidak mengerti firman Allah, maka tidak mungkin kita bisa percaya kepada firman Allah. Dan jika kita tidak percaya kepada firman Allah, maka tidak mungkin kita bisa menghidupi firman Allah. Sehingga pada akhirnya kekristenan kita hanya akan berujung kepada kebinasaan semata. Mari kita akan lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya, ini sudah pemberitahuan yang kedua. Kalau ada yang kedua, berarti ada yang pertama. Diberitahukan yang pertama dan sekarang yang kedua. Bahkan nanti kita akan lihat pemberitahuan ini sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Tentu tujuan pemberitahuan ini adalah supaya para murid tidak menjadi bingung atau tidak mengerti ketika nanti firman Allah itu digenapi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Allah, sesungguhnya ketika firman Allah itu digenapi, kita tidak perlu bingung, karena kita sudah memahami, kita sudah mendengar apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi jelas tujuan pemberitahuan ini adalah supaya ketika nanti firman itu digenapi, murid-murid tidak menjadi bingung dan mengerti. Mari baca. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, pemberitahuan ini adalah tentang Yesus akan disalibkan, dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini pemberitahuan kedua. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan dan hari yang ketiga akan bangkit. Bahkan pemberitahuan ini diulang sampai 4 kali. Diulang sampai 4 kali. Coba dibaca dulu Matius 26 ayat 1 sampai ayat 5. Ini pemberitahuan yang ke-4 kali sebelum Yesus disalibkan.
Matius 26 ayat 1 sampai 4. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Nah, jelas ini. Jadi pemberitahuan itu tidak hanya sekali. Mungkin kalau sekali bisa saja lupa. Tapi ini sampai 4 kali. Ini sampai 4 kali. Sama. Kalau saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, pemberitahuannya tentang Yesus akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi kalau kita melihat, sekalipun murid-murid ini sudah 4 kali diberitahu, ya, faktanya ketika apa yang disampaikan oleh Yesus itu digenapi. Ketika Yesus mati disalib dan hari yang ketiga bangkit, ternyata kalau kita membaca dalam Injil Lukas, murid-murid bingung, murid-murid tidak mengerti ketika semua yang dikatakan Yesus itu digenapi. Coba kita tunjukkan dulu. Lukas 24 ayat 11 sampai ayat 12. Kebangkitan Yesus. Nah, ini digenapi. Pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sekarang sudah digenapi. Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu menunjukkan bahwa firman itu betul. Tetapi ternyata ketika firman yang benar itu digenapi, murid-muridnya bingung, tidak mengerti, bahkan tidak percaya. Coba ayat yang ke 8 mulai. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ya, maka teringatlah mereka, yaitu perempuan-perempuan yang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Ketika mereka sampai di kubur, kubur itu kosong dan malaikat menampakkan diri, mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit sesuai yang telah dikatakan kepada mereka. Baru mereka ingat. Itu menunjukkan bahwa manusia itu memang cenderung lupa terhadap firman Tuhan. Manusia itu cenderung lupa terhadap firman Allah. Walaupun sudah 4 kali dikatakan, ketika digenapi mereka tidak ingat, lupa. Terus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. nah setelah mereka kembali dari kubur, perempuan-perempuan itu menceritakan, bersaksi. Makanya perempuan-perempuan, walaupun kemarin kita sudah mendengar firman Allah bahwa dalam konteks pengajaran, dalam ibadah, perempuan itu tidak boleh mengajar, tidak boleh memerintah, tapi perempuan boleh bersaksi dan harus bersaksi. Perempuan boleh bersaksi dan harus bersaksi. Jangan nanti ibu-ibu atau pemudi-pemudi ini, karena firman Allah mengatakan dalam konteks ibadah perempuan harus berdiam diri, tidak boleh memerintah, tidak boleh mengajar, lalu tidak mau bersaksi. Bersaksi itu bukan mengajar, bersaksi itu bukan memerintah, tapi bersaksi itu
kebesaran Tuhan yang telah dia alami. Itu bersaksi. Tapi seringkali saya melihat banyak kali sidang jemaat kalau bersaksi, tak apa yang disaksikan. Kadang-kadang malah curhat. Bersaksi itu Bapak Ibu bukan curhat, tapi menyampaikan, memberitakan tentang kebesaran Tuhan yang telah kita alami dalam hidup ini. Kalau kita menyampaikan pergumulan, itu bukan bersaksi, itu namanya curhat. Kalau curhat mungkin bisa japri saja. Kalau japri Bapak Ibu, jalur pribadi di WA, saya banyak pergumulan, tolong didoakan ya. Tidak perlu curhat, tidak perlu curhat. Mari memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami terus. Dan kepada semua saudara yang lain, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11, setelah perempuan-perempuan ini memberitakan tentang kebangkitan Yesus sesuai dengan pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana respon daripada rasul-rasul itu? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Bayangkan Bapak Ibu, ini murid-murid sudah mendengar 4 kali Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Ini Yesus sendiri yang ngomong, bukan pendeta A, pendeta B, tapi Yesus sendiri. Tetapi lihat, ternyata ketika firman itu digenapi, ayat 11 mengatakan murid-murid menganggap berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur Yesus kosong dianggap hanya omong kosong, dianggap hanya omong kosong. Ngeri ya? Bayangkan Bapak Ibu, sudah 4 kali mendengar firman Allah, diulang. Tapi ketika firman itu digenapi, mereka menganggap itu omong kosong. Terus, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Gak percaya. Makanya saya katakan berulang kali Bapak Ibu, kalau saudara dan saya bisa percaya firman Allah, itu betul-betul anugerah. Ya. Kalau saudara dan saya bisa percaya kepada firman Allah, memang kita mendapat anugerah dari Tuhan. Kalau saya pikir luar biasa itu orang ini, ya siap orang ini mendapat anugerah Tuhan. Alkitab katakan orang-orang Niniwe itu orang-orang yang sangat jahat, sampai dikatakan mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Mereka tidak tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Tapi lihat, ketika Yunus atas perintah Tuhan, setelah dipaksa melalui proses masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yunus katakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Yunus tidak berkhotbah
mulut-mulut tidak. Dia katakan dan serukan, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi lihat dahsyatnya orang-orang ini. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Sekali, tidak diulang-ulang Bapak Ibu. Kita ini kan mendengar firman Tuhan diulang-ulang. Diulang-ulang. Salahkah mengulang firman Tuhan? Tidak. Diulang-ulang. Terkadang hari Minggu disampaikan, PA disampaikan lagi, penyembahan disampaikan lagi. Tapi itu pun seringkali kita tidak percaya firman. Coba orang Niniwe hanya sekali mendengar firman yang disampaikan oleh Yunus, mereka seluruhnya bertobat. Mereka seluruhnya berkabung. Kita sudah mendengar firman Tuhan 1,5 jam, nggak ada yang berkabung. Diajak berdoa malah tidur, diajak menyembah malah tak bersuara. Coba kalau kita pikir, siapa yang lebih keras hati? Kita atau orang ini? Coba, menurut Yanti siapa yang lebih keras hati? Kita atau orang ini? Kita. Kita harus sadar itu. Makanya kalau kita bisa percaya firman Allah, itu anugerah. Lihat murid-murid ini, 4 kali diberitahu, 4 kali diajar. Ketika firman itu digenapi, ternyata mereka mengatakan hanya sebatas omong kosong. Ini menunjukkan betapa sulitnya percaya firman Allah. Walaupun mulut kita berkata percaya Bapak Ibu, tapi sebenarnya banyak kali hati kita tidak percaya. Saya sudah katakan, kalau saudara sedang jemaat itu betul-betul percaya firman Tuhan, tidak mungkin tidak beribadah, tidak mungkin tidak melakukan firman. Tapi karena tidak percaya, ibadah dianggap sesuatu yang tidak perlu. Melakukan firman Tuhan kadang dilakukan, kadang tidak. Kenapa? Karena kita tidak percaya firman. Firman Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin teman Tuhan. Saya tanya, Anda percaya perkataan firman ini? Saudara percaya itu? Loh, kok makin kecil? Saudara percaya ayat itu? Amin. Kalau saudara percaya, tidak mungkin berani meninggalkan ibadah. Iya kan? Tapi karena banyak kali kita hanya di mulut percaya, hati tidak, sehingga begitu gampangnya sedang jemaat meninggalkan ibadah, sengaja tidak ibadah, bermalas-malasan ibadah. Sehingga wajar kehidupan demikian umat Tuhan tidak ditolong oleh Tuhan. Coba kalau sidang jemaat ini baik-baik saja dalam ibadah, saya yakin tidak ada yang tidak akan ditolong oleh Tuhan. Amin umat Tuhan. Saya yakin itu. Sebagai hamba Tuhan, kalau saya melayani Tuhan baik-baik saja, apa yang dipercaya Tuhan saya layani dengan baik, tidak mungkin Tuhan akan tolong. Tidak tergantung berapa sidang jemaat yang ada. Tugas saya adalah melayani Tuhan baik-baik saja. Asimalkan sidang jemaat ini dengan firman Allah. Nanti Tuhan atur semuanya itu. Tapi seringkali kita tidak percaya firman. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita enggak mampu menundukkan diri? Seringkali kita mau mendengar intervensi daging. Memang daging kita kalau kita tanya untuk melakukan firman Tuhan, daging kita tidak usah. Tidak usah. Karena
sudah dikuasai oleh dosa. Makanya Alkitab kata daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dianggap omong kosong. Makanya Tuhan, jangan pernah saudara menganggap firman itu hanya sebatas omong kosong. Amin Tuhan. Firman tetap firman. Firman tetap firman. Kembali dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Betapa sulitnya ternyata mengerti, percaya terhadap firman Allah. Jadi jelas kalau kita melihat seseorang bisa mengerti firman itu hanya anugerah. Ayat 32 ulang pasal 9. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Iya, dikatakan dalam ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Lihat Bapak Ibu, ternyata walaupun 4 kali Yesus memberitahu, murid-murid tidak mengerti, murid-murid tidak memahami, sehingga wajar ketika firman itu digenapi mereka tidak percaya. Jadi firman itu dimengerti dulu, setelah dimengerti baru percaya. Makanya firman itu kita dengar dari telinga, perhatikan cara kamu mendengar, itu masuk. Ya kalau di pikiran dimengerti. Nah, setelah dimengerti baru bisa percaya. Makanya mengerti dulu baru bisa percaya. Kita tidak mungkin bisa percaya Bapak Ibu kalau kita tidak mengerti. Percayalah itu. Kita tidak mungkin bisa percaya kalau tidak mengerti. Makanya ingin kita lihat ini hidup mulai celipkan mata rohani supaya mengerti. Daud mengatakan dalam kitab Mazmur 119, buatlah aku mengerti. Coba baca. Buatlah aku mengerti. Mazmur Daud pasal 119 ayat 27. Mazmur 119 ayat 27. Mari baca. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagia loh Tuhan kalau kita hidup dalam firman Allah. Amin. Amin umat Tuhan. Bahagia. Coba kalau Adam dan Hawa betul-betul hidup sesuai firman Tuhan, tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, bahagia selamanya. Tapi begitu manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, kesusahan yang datang. Kesusahan. Ayat yang ke-27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu. Buatlah aku mengerti Tuhan petunjuk titah-titah-Mu atau firman-Mu. Semoga doa yang demikian Bapak Ibu juga terus kita panjatkan pada Tuhan. Mari sidang jemaat jangan berdoa hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi coba mulai hari ini kita belajar berdoa, Tuhan, buatlah aku mengerti tentang firman. Kalau kita mengerti firman Allah, kita bisa percaya. Ulang sekali lagi.
Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, itu kerinduan yang sangat mulia dari Raja Daud yang perlu gereja Tuhan contoh. Buatlah aku mengerti titah-titahmu. Tadi kita membaca, murid-murid itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Tapi ada salahnya murid-murid itu. Salahnya di mana? Tidak mengerti, tapi segan bertanya. Tidak mengerti, tapi segan bertanya. Kayaknya saya sangat jarang sekali sih, jujur. Ada sedang jemaat bilang saya, oh apa arti ayat ini? Sepertinya hampir-hampir gak ada. Kalaupun ada, mungkin sangat jarang. Banyak kali kan di sini tidak mengerti, tapi segan bertanya. Itu murid-murid. Kesalahan murid-murid adalah tidak mengerti, tetapi segan untuk bertanya. Artinya apa? Segan untuk bertanya itu artinya apa, umat Tuhan? Apa yang ini? Tidak ada kerinduan untuk mengerti. Bukan karena malu, tapi tidak ada kerinduan untuk mengerti. Makanya gak mau tanya. Orang kalau pengen mengerti kan ada upaya. Tanya, ya kan? Berupaya. Kita nggak tahu main apa namanya ikut. Karena ada kerinduan. Bagaimana caranya? Berupaya, mungkin buka YouTube. Bagaimana cara memencet video? Itu namanya upaya. Tapi ketika murid-murid ini tidak mau bertanya alias segan, memang tidak ada kerinduan untuk mengerti. Oleh sebab itu, jika gereja Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, jangan tidak mau berusaha. Amin, umat Tuhan. Umat Tuhan, kalau kalian tidak mengerti firman Tuhan, jangan tidak mau berusaha. Amin. Kalau kita baca Alkitab kan, gak ngerti sudah kita campakkan, kita tinggal jahit, kita tinggal main Facebook. Nanti deh itu. Padahal yang dimau Tuhan belum gitu. Ketika kita tidak mengerti, coba berupaya. Upayanya apa? Bertanya. Itu satu kan. Kita tanya dulu, kira-kira sama Paul bisa nggak jawab? Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya ke orang lain. Kalau betul-betul ada kerinduan, berupaya. Selain tanya apa? Berdoa. Jujur, hampir-hampir tidak ada sekali jemaat tanya sama saya, oh apa sih arti ayat ini? Sangat jarang itu. Paling sesekali saya usah tanya. Apa maksud ini Pak? Kalau saya nggak tahu ya saya nggak jawab dan doakan. Tapi ada kerinduan. Kalau orang ada kerinduan, minimal mau bertanya, tapi juga mau berdoa. Makanya di awal saya katakan, doa inilah kekuatan bisa mengerti firman Tuhan. Sama seperti apa yang mencatat Rasul Yohanes kan. Tak usah dibaca, sudah tahu ayatnya dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika Rasul Yohanes diperhadapkan dengan gulungan kitab yang tertutup di meterai, gak bisa dibuka, gak bisa dibuka, dia berdoa dan doanya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes menangis dengan amat sedih. Yang ditangisi bukan karena beratnya
berada di Pulau Patmos. Tidak. Yang dia tangisi ketika dia diperhadapkan dengan firman yang tertutup. Gak dimengerti. Dia menangis. Saya yakin Bapak Ibu pernah menangis dengan sangat sedih. Betul Pak Tuhan? Walaupun yang ditangis itu beda. Apalagi pemudi kan, kalau tinggal pacarnya menangis sampai bengkak mata. Itu kebodohan. Istri juga begitu, nangis sampai bengkak mata karena dimarahi suami. Itu juga sebuah kebodohan. Kalau suami menangis dimarahi istrinya kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin Tony begini, tidak lah. Sempat dia nangis dimarahi Irma, lapor sama saya. Coba kita belajar itu menangis karena merindukan dia. Kenapa? Karena firman itu bedanya mahal kepada terlalu mahal. Terlalu mahal. Saya katakan kepada kaum muda remaja dan bahkan hari Sabtu, kalau sekarang ada kesempatan dengan firman Tuhan, kenapa kalian tidak menjual? Coba kitab Amos dinubuatkan, ada waktunya nanti orang pengen dengar firman saja gak bisa. Kalau sekarang kita mendengar firman Tuhan gampang kan? Bukan YouTube banyak firman Tuhan kita bisa dengar di sini. Tapi suatu saat nanti Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ada waktunya internet itu pun error dan tidak bisa diakses lagi. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Makanya kita harus manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Amin teman Tuhan. Contoh itu Rasul Yohanes, dia menangis dengan amat sedihnya sehingga tangisannya diperhatikan oleh Tuhan. Malaikat berkata, jangan menangis lagi. Sesungguhnya singa Yehuda telah menang dan telah membukakan meterai dari gulungan kitab itu. Jadi lihat teman-teman, rahasia untuk mengerti firman. Kita perlu pakai bertanya, berdoa. Mungkin kalau doa kita kurang sungguh-sungguh, jadi tidak ngerti. Kita tidak akan mengerti kalau kita malas berdoa. Makanya umat Tuhan ayo berdoa sungguh-sungguh, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian. Jadi jelas doa merupakan kekuatan yang luar biasa untuk mengerti firman Tuhan. Makanya tidak salah loh kalau pasal 9 ditempatkan dengan pasal yang berbicara misbah dupamas. Doa itu kekuatan yang luar biasa untuk mengerti firman Allah. Kepintaran manusia tidak bisa membuat seseorang bisa mengerti firman. Umat Tuhan, kepintaran manusia gak bisa membuat mengerti firman. Percayalah. Jangan pikir kalau orang gelarnya sudah S3, doktor kan, atau S2, magister, ya, dijamin bisa mengerti. Enggak ada jadinya. Tapi ketika kita berdoa, di situlah pengertian Tuhan akan datang. Makanya Yesus katakan, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Semua engkau sembunyikan kepada orang bijak, tetapi engkau nyatakan kepada orang apa? Ganti. Orang apa? Orang kecil. Lukas pasal 10 ayat 21 ayat terakhir. Ucapan syukur dan bahagia. Bukan kau suruh baca, yang saya suruh baca. Kau semangat kita.
Saya rindu mendengar suaranya. Ayo baca. Ucapan syukur dan bahagia. Nah, kencang suaranya. Mari, apa katanya? Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan dalam Roh Kudus dan berkata. Iya, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Bergembiranya bukan karena ini dari itu Bapak Ibu, karena Roh Kudus. Kita lain kan, sukacita kita kalau tanggal muda gajian, haleluya. Udah balik haleluya. Begitu lalu tua, haleluya. Jangan lupa Tuhan. Kalau tanggal muda, tanggal tua, tetap haleluya. Haleluya, amin. Hanya Rosa yang amin. Sama aja siapa? Muda, tua, setengah tua, sama tahun. Sama aja kita. Ayo kita belajar ini. Bergembira karena Roh Kudus. Kita lain. Kita dapat berkat haleluya. Dan semua orang begitu Magoy, maka bisa kita sangka. Bohong kalau kita kasih uang orang kan. Pernah kita kan? Ya saya. Repot saya. Kita kasih berkat. Haleluya. Biar enggak banyak itu. Betul lah. Tadi malam saya waktu ke Nagoya makan sate ke Nagoya, diajak ngopi, jalan di depan orang, minta nomor rekening. Walaupun gak banyak ini Pak persembahan itu kata. Tadi gak sempat datang kami, berhasil kami cari-cari kerja Bapak. Haleluya ya. Walaupun gak seberapa Pak, ya sudah. Mau diapain? Tapi di sini bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Terus Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. iya, kau nyatakan kepada orang kecil. Bukan karena orang pandai S3, S2, doktor, magister, apalagi sarjana. Itu gak jaminan. Gak jaminan. Tapi ketika kita mau jadi kecil, merendahkan diri berdoa. Mungkin kau tidak punya gelar doktor, ya, master, dan seterusnya. Bisa engkau dipakai Tuhan mengerti. Makanya gereja itu tidak perlu minder karena gak punya gelar ini, gelar itu tidak perlu. Tetapi engkau menyatakan dari yang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepada. Ini sekolah tidak ada berdoa malas, ya repot ini. Ya, sekolah tidak ada berdoa malas. Ya nggak mengerti apa-apa, aku tahu lupa gitu. Jadi doa itu kekuatan yang luar biasa sehingga membuka pengertian kita untuk mengerti firman Allah. Amin nama Tuhan. Kita berdua, kita amin. Saya rindu kita naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan kesempatan malam hari ini. Kekudusan Bapa,
tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
kami Terpuji
Terima kasih. Luar biasa kasih. Bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu membuat terpesona, tiada kata, tiada harta, tiada daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang
berbeda dengan murid-murid-Mu. Walaupun sudah berulang kali mendengar firman-Mu, tetap kami tidak mengerti, tetap kami tidak percaya. Ampuni kehidupan kami, Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Banyak kali kami juga bertindak seperti murid-murid, tidak punya kerinduan untuk mengerti. Kami tidak mau belajar, kami tidak mau bertanya, kami tidak mau berdoa sungguh-sungguh. Ampuni kami, Yesus. Darah-Mu menyucikan kami. Kami sangat bersyukur kasih-Mu menyapa kami lewat firman Allah. Ajarlah kami Tuhan mengerti kehendak-Mu. Ajarlah kami percaya kepada firman-Mu. Ajarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu, supaya setiap langkah kehidupan kami terus bersuasana bahagia, terus bersuasana kerajaan surga, walaupun kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami juga sangat bersyukur anugerah-Mu menolong kami. Kami boleh menyembah Engkau. Terimalah penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu, Tuhan, menjadi suatu penyembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka perjuangkan dan pergumulkan, Engkau tahu cerita hati kami. Mungkin pribadi-pribadi yang bergumul pekerjaan, mungkin nikah-nikah yang bergumul untuk anak-anak mereka. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, Engkau membela. Tuhan, Engkau jawaban di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang tidak hadir. Tuhan juga tolong mereka. Ampuni mereka dimanapun mereka berada. Berkat-Mu atas seluruh kehidupan umat Tuhan, baik sebagai pemuda-pemudi maupun nikah. Tuhan memberkati. Kami akan segera akhiri ibadah ini, kami akan pulang. Sertai umat-Mu dalam perjalanan, jauhkan dari celaka dan bara bahaya. Penyertaan Tuhan yang ajaib bersama dengan umat Tuhan. Kami berdoa buat hamba Tuhan, Pendeta Tony Martuasi Ohang, yang saat ini sedang sakit di ruang ICU, dirawat di rumah sakit Mojokerto. Tuhan, Kau tahu penderitaan hamba Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, segala kekurangan kelemahan Kau ampuni. Seluruh penyakit yang menurut tubuhnya kami halang, kami tolak dalam nama Yesus. Pulih hamba Tuhan ini, sehat dan bisa kembali ke Kalimantan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Beri kekuatan buat istrinya Pin, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Allah Tritunggal menyertai saya dan saudara mulai malam ini, esok hari bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria sorga, kami akhiri ibadah kami saat malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Sebagai pengumuman ibadah tidak ada perubahan, ibadah akan berjalan sebagaimana biasa hari Kamis seperti PA, Sabtu kaum muda dan Minggu pada suamiku, dan pertemuan beserta dengan korban khusus. Ini adalah saya sampaikan kepada umat Tuhan. Akhir kata saya menjadi selamat malam, selamat pulang, Tuhan menyertai dan berkati kita semuanya. Shalom.